Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di online workshop Introduction to Data Engineering Life Cycle. Insya Allah pada malam ini akan kita bahas bareng-bareng bagaimana workflow atau alur kerja seorang data engineer atau data engineering itu sendiri. Kemudian bagaimana tantangannya dan bagaimana praktik terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut. Tentunya bersama pembicara yang insya Allah sudah ada di forum ini. Sebagai informasi juga buat teman-teman, untuk nanti semua yang ingin belajar data engineering lebih lanjut setelah mengikuti online workshop ini, kita dari Ruby Talib AI juga lagi buka pendaftaran nih untuk data engineering mini bootcamp, di mana di kelas ini nanti, di mini bootcamp ini nanti, teman-teman akan disiapkan banget nih untuk jadi data engineer profesional. Karena kelasnya nanti nggak cuma teori aja yang akan teman-teman pelajari di kelasnya, tentunya akan ada praktik dan juga ada tugas besar atau proyek besar, di mana tugas ini nanti adalah tugas yang disiapkan untuk teman-teman nanti biar siap untuk jadi data engineer secara profesional yang siap bersaing di industri. Untuk informasi tentang kelasnya lebih lanjut tentang silabus, tentang materi yang akan dipelajari, nanti akan kami share juga di kolom chat dan di grup komunitas WhatsApp untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Data Engineering Mini Bootcamp. Untuk kelasnya akan dimulai insya Allah di tanggal 8 Januari, bulan depan ya, di awal tahun. Nanti akan kami share untuk informasi selengkapnya. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, karena waktu juga sudah jam 8 lebih ya, kepada Mas Guntur Dwi Cahyono sebagai pembicara pada malam hari ini. Monggo Mas, kami persilakan untuk bisa memulai. Ya, terima kasih Mas Najib. Bentar, aku coba setting bentar dulu ya. Mas. Bentar. Coba ini bisa. Suaraku masuk ya, Mas? Masuk Mas, masuk. Oke, bentar ya. Oke, screen-ku udah mulai kelihatan. Oke, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman dari Ruby Talib Data Consultant NAI. Kedua juga buat teman-teman yang mau untuk kita sharing dikit mengenai hal berbau data engineering ini. Karena kebetulan juga aku sebagai mentor di mini bootcamp data engineering yang diadain sama Ruby Talib AI and Data Consultant. Oke, sebagai perkenalan dulu, biar ada gambaran kayak aku ini siapa gitu buat teman-teman, biar dikit kenal juga. Nama aku Guntur Dwi Cahyono, biasa dipanggil Guntur. Kebetulan ini udah di tahun kelima, atau dalam arti udah 5 tahun dalam bekerja sebagai seorang engineering. Dan kalau boleh kurunutin, awal aku bekerja itu sebenarnya ke arah computer vision, data engineering, tapi di arah industri computer vision. Habis itu sempat di 1 tahun berikutnya ke software engineering, semuanya ke arah back end. Dan sisanya sampai tahun ini aku stick di fieldku yang ke arah data engineering gitu. Dan selama 5 tahun ini aku berada di company yang kebetulan beda-beda. Dan kalau boleh dibilang mungkin itu bukan seleranya orang Indonesia atau industri pada Indonesia pada umumnya ya. Gara-gara lompat-lompat company itu selalu dicap kayak nggak loyal gitu. Nah itu perspektif kapan terserah. Tapi yang ku dapat ada benefitnya dari case kalau aku coba ceritain pengalamanku ini. Pertama, udah pasti kayak knowledge kita nambah, experience kita nambah karena beda company, beda perusahaan, beda budaya, beda teknologi juga.
terutama juga kalau itu udah pasti beda industri. Kemudian yang kedua, yang sebenarnya bisa banget disyukuri adalah, ada juga gajinya yang berubah, dalam arti bisa meningkat gitu. Jadi nggak stick gitu karena, dengan, kalau yang kualami, berganti industri, berganti company, nah aku juga punya pengalaman yang kurang lebih eksaknya yang semuanya itu berkesinambungan sama gitu. Kurang lebih gitu aja. Nah kalau sekarang saat ini aku, berada di software house, bukan di software house ya, tapi lebih ke arah software house dan juga, apa ya, data enabler gitu di Indonesia dan, klien yang saat ini aku handle, dia berada di industri telekomunikasi, dan ya role-nya tetap sama, ke arah data engineering. Dan data engineering ini yang bakal coba kita share ke teman-teman, apa aja di dalamnya, mulai dari kalau di judul yang kita share secara, apa namanya, workshop ini ya, ini ada kayak end to end workflow itu seperti apa, dalam arti kayak apa yang kita kerjain, per harinya juga dan terms-terms apa aja di dalamnya. Terus juga, bisa dibilang apa ya, best practice-nya tuh apa dan challenge-nya tuh apa. Nah, aku juga bakal nambahin kayak stigma, stereotype juga kayak apa sih kalau misal di dunia pekerjaan kayak gini gitu. Karena, dari pengalaman bootcamp sebelumnya, ada dalam arti di antara teman-teman yang join tuh ada yang bukan dari IT atau mungkin dalam arti case-nya juga bukan engineering banget, dan karena, kita kayak lebih naruh fleksibel ya, yang gabung tuh biasanya alasannya banyak kayak ada yang emang pengen lagi nambah knowledge, ada yang mungkin lagi pengen ganti karir, switching path gitu, mungkin ke arah IT atau engineering dan mungkin mereka, lihat kalau data engineering itu lebih ke arah yang menarik buat mereka gitu. Di sini, aku ngambil case judulnya di bagian bawah ini, kiri bawah, end to end workflow dan juga most practice. Oke, itu perkenalan yang nggak terlalu singkat dari aku dan juga ibaratnya intro sebentar. Di sini case-nya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang mungkin di antara yang lagi aku jelasin, nggak apa-apa typing aja. Karena di akhir session kita juga bakal, ngebuka teman-teman untuk berdiskusi. Silakan kalau mau tanya juga kalau misalnya ada yang penasaran dan mau ditanya juga, nggak masalah. Cuman semua pertanyaan kalaupun itu ada di tengah-tengah, bakal coba jawab di akhir juga gitu. Oke, jadi ini outline yang bakal kita share ke teman-teman, sambil nanti sebenarnya case-nya kalau workshop itu lebih idealnya lagi kalau ada contoh yang bisa kita kasih ya dalam arti tapi nanti, contoh yang aku kasih lebih kayak, apa ya, typically tools yang dipakai dan typically cara teman-teman familiar terhadap tools itu gitu. Oke, jadi yang pertama tuh ada introduction terus, ini cuma memperkenalkan hal-hal yang ada di data engineering itu apa aja, kemudian yang kedua more workflow, di sini di dalam kuartikan kayak alur kerjanya tuh apa sih yang biasa dilakuin gitu buat kita di data engineering. Data tech stack, dalam arti teknologi stack-nya, teknologi yang udah dipakai dan pasti ada di, lingkupnya data engineering, dipakai buat ngolah data, proses data, macam-macam, serba lengkap. Nah, terakhir itu, ini, aku ambil judul outline-nya adalah misconcept, dalam arti kayak, konsep atau persepsi yang salah terhadap data engineering, atau mungkin karena banyak yang teman-teman tuh mungkin belum tahu gitu dan best practice yang bisa teman-teman apply kalau teman-teman mau mulai belajar data engineering gitu. Oke, yang pertama ini, boleh bilang flat banget, jadi, aku ngasih highlight aja di bagian yang, aku, tebelin atau bold. Jadi buat perkenalan data engineering itu apa, pertama ini disclaimer aku ngambil referensi ini semua kayak dari tempat di mana anak IT itu pasti belajar, itu dari Geeks4Geeks, geeks4geeks.org organization. Karena teman-teman bisa belajar apapun semua base, apa ya, bukan base practice tapi base atau dasarnya, fundamentalnya, pengertian dan lain-lain semuanya tuh di situ lengkap banget. Nah, mungkin kalau buat yang baru terjun ke IT atau misalnya anak IT tapi pas kuliah juga nggak ngulik IT banget, mungkin organisasi atau apa gitu. Nah, ini bisa buat, jadi apa ya, acuan belajarnya juga gitu. Nah, jadi kalau buat data engineering sendiri, ini bisa kita artiin ke beberapa hal ya, tapi, aku ngambil poin-poinnya di sini, eee, terlepas dari penjelasan ini dulu, data engineering itu pertama udah pasti position engineering atau dalam arti posisi pekerjaan, karir di dalam dunia IT dan udah pasti dia ibaratnya kalau ada yang apa, perusahaan atau company yang memisahkan blok-blok
pekerja antara kayak engineering, produk, dan lain-lain, dia udah pasti sebagai seorang engineer. Dan secara gampangnya kita bilang dia software engineer yang berurusan dengan data gitu. Jadi dia nggak akan terlalu peduli terhadap kayak mungkin apa ya, logika bisnis atau front end-nya seperti apa. Dia hanya akan lebih terpeduli dan fokus terhadap data gitu. Nah, di sini kita bakal mulai masuk nih yang bisa mungkin ku gamblangin lagi soal orang yang berkecimpung di bidang data ini engineering itu ngapain aja sih? Jadi kayak tugas-tugasnya itu design, construct, dan maintain support system and infrastructure. Nah, jadi pertama dia tuh ngedesain itu udah pasti. Jadi ngedesain infrastruktur ini sebenarnya boleh dibilang iya apa enggak, tapi sebenarnya juga mostly iya juga. Constructing ya dalam arti habis ngedesain dia ngebangun juga, dan maintain atau memelihara si infrastruktur. Nah, tapi di sini infrastrukturnya adalah cenderung infrastruktur yang dipakai untuk mengolah data gitu, bukan infrastruktur aplikasi secara generalnya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bakal apa namanya raise question, Mas, apa bedanya sama DevOps kalau gitu? Oh beda. Nah, kalau DevOps tuh lebih ke dia yang paket komplitnya. Nah, kalau kita tuh kayak bagian kecil orang yang seenggaknya juga tahu DevOps, tapi cuma DevOps buat tech stack di data engineering doang gitu. Jadi kayak kita tahu dia ada di cluster mana, berapa cluster, berapa server, berapa mesin, di mesinnya mana aja yang jadi master, mana yang jadi slave, misal kayak gitu. Nah, kenapa ibaratnya yang ini ku tebelin di bagian pointing awal itu, karena untuk menunjang data yang emang sebenarnya kalau di data engineering itu nggak bisa dibilang kecil, sangat-sangat besar. Karena data engineering itu term yang muncul, bukan term yang muncul ya, tapi akan relate atau berhubungan banget sama big data. Karena emang zaman ketika big data itu mulai ada, role data engineering itu jadi mulai apa ya, mulai lahir juga. Dan pas dia lahirnya tuh dia akan selalu erat dengan yang namanya volume data yang besar gitu. Nah, di sini makanya kayak aku tebelin juga pointing manage huge sets of data. Jadi kayak dia memanajemen atau mengelola data yang begitu besar dalam suatu lingkungan atau environment gitu. Di sini sebenarnya nggak harus real time, tapi real time itu kayak cuma apa ya, salah satu sifat yang bisa diambil aja kalau misal big data itu kayak apa gitu. Nah, kemudian terlepas dari bla 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 yang tidak aku tebelin ini, di bagian ketiga untuk pengenalan data engineering itu di bidang pekerjaannya itu dia ngapain aja sih? Nah, sebenarnya banyak kayak selain dia itu ngelakuin hal di atasnya ini tadi, yang kayak dia ngedesain, construct, maintain infrastruktur datanya dan lain-lain gitu, terus juga ngurusin data yang begitu besar volumenya. Dalam pekerjaan sehari-harinya, kalau sampai yang ku alami sampai ini, kita udah pasti data engineering tuh biasanya report directly ke ibaratnya orang di atasnya dia atau atasan kita gitu. Dan atasan kita itu biasanya ibaratnya udah kayak satu level, bukan satu level ya, tapi ibaratnya udah kayak di level biasanya tertinggi karena role-role data engineering ini biasanya selalu krusial dengan bisnis di suatu company. Nah, makanya reportingnya itu biasanya kayak lebih direct antara baik itu ke CTO-nya langsung atau ke mungkin ada lead atau project manager-nya gitu. Tapi selain itu dia juga bekerja dengan ibaratnya orang-orang data yang sama gitu. Kayak misal kayak data scientist, data analis, dan juga apalagi kalau bisa DevOps mungkin yang jelas gitu. Nah, di sini nggak kita sebutin kayak orang-orang di bagian layer application, kayak misal back end, front end, QA kayak gitu, karena memang kita nggak bekerja dengan mereka gitu. Kita bekerjanya dengan mostly dan kebanyakan itu orang-orang di bagian data aja, dan juga ibaratnya katakanlah stakeholder atau pemegang kekuasaan di company atau industri tersebut. Karena memang data itu udah pasti kebutuhan mereka, dan apapun yang mau dipakai dari data itu biasanya ya karena mereka mau mungkin ngambil keputusan, mau bikin forecasting, proyeksi dan lain-lain, itu biasanya dilakuin sama petinggi-petinggi gitu. Dan itu cenderungnya mereka butuh ke orang-orang di bagian data, mau itu data engineering dan terus data analis dan juga scientist, karena mungkin mereka bertiga itu berkolaborasi gitu. Oke, nah jadi gambaran lucunya juga mungkin seperti ini kalau digambarin. Kayak di sebelumnya kan kita work closely with data scientist, analyst, dan other stakeholder.
Boleh dibilang kayak meme lucu ini emang menggambarkan hal seperti itu. Jadi kayak misal Steve Rogers, dia orang yang kuat ceritanya, super soldier. Nah, mungkin data engineering itu analoginya lebih kayak itu, superhuman. Tapi bukan ini, teman-teman kalau pernah dengar istilah one man army, kalau di jokes-jokes IT kayak gitu, itu nggak sampai kayak gitu. Tapi emang ibaratnya data engineer itu orang yang tuntutannya itu lebih banyak karena dia bukan tuntutannya lebih banyak, tapi dia tuntutannya itu lumayan tinggi karena dia juga punya semua yang menghubungkan antara atau menjembatani dua konteks, dalam arti kayak hal-hal yang bisa dilakuin sama analytical things kayak data scientist dan data analis, dan juga apa yang di deliver dari produknya data engineer sama data scientist atau analis dalam bentuk data platform gitu. Karena let's say si pemangku kebijakan ataupun CEO, CTO, CFO dan lain-lain itu, mereka petinggi-petinggi perusahaan akan mengakses aja itu baik dari bentuknya data platform gitu, yang udah disediain buat mereka pengen tahu hasilnya gitu. Nah, hasilnya itu siapa yang ngolah? Oh, mungkin teman-teman data analis atau teman-teman data scientist gitu. Nah, sedangkan kita ngapain? Nah, data engineer itu lebih ke arah ya kita yang bantu nyiapin karena kita berarti kita menjembatani mereka. Kita pula yang sebenarnya kayak udah menyediakan semua datanya, menyediakan semua koneksinya, menyediakan semua hal-hal yang dibutuhin yang nantinya bisa dipermudah diproses sama baik itu analis, saintis, dan hasil akhirnya dalam bentuk result yang bisa ditampilin atau dideliver ke data platform gitu. Dan itu tadi pengenalannya. Nah, ya ini kita lebih masuk ke apa ya? Pengen ngejabarin ke teman-teman gitu. Apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakuin di data engineering kayak gitu. Ini ada 5 dan ini juga sama, case-nya tetap dari si apa namanya, Geeks for Geeks, karena semua yang dia tulis di artikel dia itu semua sangat sesuai dan eksak gitu. Mmm, Mungkin agak apa ya, bukan agak, bukan disclaimer tapi ingin ke arah menjelaskan atau meluruskan gitu. Ini mungkin semuanya kayak hal yang simpel ya, kayak misal data collection, data storage, data processing, data pipeline, quality and governance, dan oke, let's say semuanya punya kata data di depannya ya, karena emang kita ngurusin data doang gitu. Makanya, ketika misal ada teman-teman yang mungkin dari, application layer, baik itu kayak back end, front end, apa ya, QA kayak gitu, eee, bukan mendekati, tapi berkenalan dengan kita di area data, baik itu kayak data analis analis, engineer, dan juga scientist, itu tuh kadang tuh kayak crash secara pemahaman gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari back end, karena back end kan juga sebenarnya mostly dia juga ngelakuin hal berbau data ya, kayak ngeproses bisnis logikanya dan lain gitu. Tapi boleh kita bilang kalau back end itu ke arah emang logika bisnis untuk aplikasinya, sedangkan di data engineering, kayak yang gue bilang di awal, dia adalah orang software engineer tapi beneran hanya untuk data gitu. Jadi kalau misal kayak flow-flow yang biasa dikerjain sama si orang ini atau si data engineer ini, misal nih kayak data collection, ya dia cuma mengumpulkan data, bener, dia ngumpulin data dari berbagai macam sumber, apapun itu bentuknya kayak, logs, database A, B, C, D, mau apapun bentuk database-nya atau mungkin file-file, apa namanya, tabular yang biasa, dipakai kayak Excel, Excel, CSV, Parquet, dan lain-lain semua gitu. Yang makanya pemahaman data engineer itu biasanya tuh kayak banyak gitu, karena mereka ngalamin banyak apa ya, banyak type file, banyak, metadata. Nah, makanya mereka kayak, kreativitasnya itu juga sebenarnya lumayan lucu buat ngolah-ngolah data. Apalagi misal ternyata datanya itu ada hal-hal yang nggak bisa dilakuin sekali proses gitu. Kemudian data storage, apa yang dilakuin di data storage ini lebih ke arah, mungkin bakal si data engineer ini terbiasa untuk bagaimana dia memutuskan untuk menyimpan suatu data, apa mungkin mau disimpan ke database, mau disimpan ke data warehouse, mau disimpan ke apa namanya, file-file kompresi yang lain, mau disimpan ke apa, di mana taruhnya kayak, nah itu gimana caranya dia ngelakuin hal itu. Eee, yang ketiga data processing ini mungkin jelasin bareng sama data pipeline ya. Jadi, ibaratnya processing itu ada di dalam pipeline gitu, sedangkan pipeline itu kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesiain, apa ya, ngebuat pipa, ngebuat jalur, membuat jalur itu. Jadi, ketika teman-teman sebagai data engineer itu bukan tantangan ya, tapi pekerjaannya udah pasti adalah teman-teman membuat pipelining
suatu data, mulai dari data inputnya itu seperti apa, kemudian diproses di dalamnya itu kayak apa. Nah, pemrosesan itu juga macam-macam, baik kayak prosesnya mungkin diganti stringnya, diganti cuma beberapa kolom doang, diganti transformasinya kayak apa, tadi transpose dan lain-lain, apapun itu bentuk processingnya, atau bahkan convert dari format A ke format B kayak gitu. Nah, kemudian sampai di pipelining terakhir tuh, mau itu dalam bentuknya kayak ditaruh di mana, kayak nyimpennya kembali di milih kayak nyimpen di database baru, nyimpen di data warehouse baru dan lain-lain gitu. Nah, itu dalam bentuk pipelining gitu. Nah, di sini pekerjaannya eh ditekenin ke dalam halnya pipelines. Karena kalau processing itu mungkin hal yang mirip yang bisa dilakukan misal teman-teman dari back end engineering. Karena kalau di back end engineering kan kayak apa ya? Kurang lebih apa namanya? Jelas gitu, kayak datanya apa yang diambil apa, terus ada transformasi, ada transaksi apa enggak kayak gitu, dan satu kali clear jelas gitu misal. Kemudian yang kelima, aku nggak tahu ini teman-teman mungkin familiar apa enggak istilah ini, data quality dan juga data governance. Nah, kalau data quality itu sebenarnya kayak eh, apa ya, bukan tanggungan tapi pekerjaan di mana teman-teman itu akan mencoba mengecek, memonitor, memeriksa, memastikan gitu kualitas datanya tuh sesuai ekspektasi apa enggak. Nah, ekspektasi ini macam-macam, kayak ekspektasinya si lead kita, si atasan kita, atau si ekspektasi dari teman-teman yang pengen kerja sama kita. Misal ekspektasinya data scientist, data analis juga kayak apa gitu. Nah, ekspektasi itu tergantung. Nah, kualitas data itu juga kita memastikan ini udah sesuai nggak sama yang mereka butuhkan gitu. Kayak misal, oh datanya kosong di beberapa kolom gitu. Oh ternyata atasan kita atau teman-teman kita pas kita validasi atau kita confirm, oh nggak apa-apa mas, ya, yang dipakai itu cuma ini doang. Oh kayak gitu aman gitu. Atau misal bentuk data quality lagi juga dalam pertanyaan, oh ini ternyata dari sumber utamanya sana beberapa tanggal tuh nggak ada gitu. Nah kita validasi ke siapa namanya, ke atasan kita atau ke teman-teman yang kerja juga, mungkin mereka akan validasi dengan minta tambahan kayak misal, oh nggak apa-apa mungkin di backfill aja atau di forward fill aja gitu. Yang penting atau datanya nol aja nggak apa-apa mas, yang penting ada tanggalnya gitu. Nah misal kayak gitu, itu untuk data quality. Sedangkan kalau data governance, ini tuh istilahnya kayak lebih ke pendekatan yang sederhana aja, kayak sebenarnya tata kelola gitu. Jadi kayak aku nggak tahu teman-teman di sini terbiasa di operating systemnya apa. Kalau di Windows ketika di apa namanya, File Explorer itu, katakanlah dulu kebiasaan gue adalah kayak hmm, apa namanya, membuat folder-foldernya itu rapi gitu, kayak misal folder kuliah, folder project, folder folder anime kayak gitu, folder apalagi lah, folder belajar apa gitu. Tata kelola itu kalau bisa disederhanakan gitu adalah gimana kita memanajemen atau mengelola data gitu kita itu ke dalam bentuk-bentuk atau partisi-partisi tertentu yang udah disetujui katakanlah di lingkungan pekerjaan kita gitu. Itu dalam bentuk misal contoh folder. Nah, kalau di data engineering beneran itu kayak apa? Kayak misal, dalam satu cluster database gitu, oh ternyata kita punya beberapa macam database, kayak database A sampai B, sampai A sampai Z lah katakanlah. Nah, kita menyimpannya masing-masing itu sesuai, kayak misal data yang A itu masukannya ke database A gitu, data B masuknya ke database A lagi, terus yang data C itu ternyata masuknya harus ke database B gitu, karena mengklasifikasikan, jadi kayak menata aja, data ini taruh di mana, data ini taruh di mana. Nah, ketika di dalam database juga sendiri, kita juga menata lagi nih. Misal kayak dalam database A tuh ternyata ada beberapa skema, kayak skema A sampai Z juga. Nah, tabel tertentu dikasih di skema A, tabel berikutnya dikasih di skema B. Nah, governance itu kurang lebih juga kayak gitu, kayak bagaimana tata kelola dan manajemen data itu dilakuin. Biasanya nggak fully by data engineering, tapi gimana kayak itu terorganisirnya tuh dari biasanya dari atasan kita atau apa ya, teman-teman yang bekerja sama kita juga gitu. Oh, ini juga tambahan kayak tadi ya, karena tadi sempat udah kejelasan juga data quality itu kayak apa, kayak misal tadi kita ngomongin adanya gap suatu data, data yang nggak konsisten. Kemudian ada tambahan nih, scalability and performance. Kalau di apa ya, runutin ya, builds high capacity data pipelines and processing algorithm that can tackle challenge of huge data. Oke, ini sebenarnya kayak agak klise
boleh bilang agak klise, processing algorithm. Karena, boleh bilang sampai saat ini tuh, kita lebih ke arahnya ini dong, build high capacity data pipelines. Nah, kalau processing algorithm itu lebih ke arah kayak jarang ditemuin karena, let's say itu akan tergantung dari teknologi yang dipakai apa gitu, karena teknologi itu sendiri yang, menyediakan algoritma apa gitu. Jadi, lebih ke kreativitas gimana kita bikin pipelining data, kayak misal pipelining data tuh dari inputnya ternyata kita harus ngambil dari berapa, Postgre gitu, terus ternyata ada yang harus kita join atau kita sambungin atau kita transform, terus, kita langsung taruh hasilnya itu di, suatu data warehouse atau ternyata harus kita hold dulu atau kita, bikin ke suatu pipeline yang baru lagi. Nah, misal kayak gitu. Jadi kayak, lebih ke arahnya tuh skalabilitas dan performance itu akan ke arah data pipelines. Karena nantinya kayak di awal yang tadi gue bilang, kita ngedesain infrastruktur juga. Nah, skalabilitas dan performance itu juga akan tergantung ke infrastruktur data. Jadi, teman-teman di data engineer itu, boleh kita bilang wajib juga paham mesinnya tuh kayak apa gitu. Dalam arti, komputernya tuh kayak apa. Kayak misal satu klaster dia mungkin ada 12 mesin, ternyata satu mesin tuh masing-masingnya mentoknya cuma di 256 giga gitu, dan ternyata 256 giga itu udah kemakan apa aja. Nah, teman-teman juga, memahami mesin-mesin tuh gimana dan batasannya kayak apa aja gitu. Data governance dan tadi, udah sempat, gue jelasin juga, support for data science and analytics. Iya, ini umum banget karena kita bekerja sama sama teman-teman data science dan analytics juga gitu. Ini contoh aja, bagian yang kanan ini, infrastruktur Uber, ini aku ngambilnya berarti 12 Agustus 2024 dan aku juga lupa bukan, aku lupa ini screenshot-nya kapan, tapi mungkin di antara week 1 minggu karena ini kalau nggak salah screenshot dari LinkedIn, dan ceritanya dia adalah data engineer-nya Uber, kayaknya senior data engineer Uber yang antara senior data engineer atau principal, aku lupa. Nah, jadi kayak dari tiap teknologinya dia itu yang pakai apa aja kayak Kafka, Pinot, Flink, Presto, Spark, HDFS, Hive. Nah, dan dia juga punya parameter, per harinya itu dia ngapain aja gitu. Kayak misalnya contoh Kafka, ada 138 juta message, dalam arti message itu katakanlah let's say data ya, data yang di-stream per hari, per detik gitu, sorry. Jadi per hari, jadi per detik. Jadi ternyata kalau per hari itu dia ada 7,7 petabytes. Nah, mungkin bisa agak di kira-kira itu infrastrukturnya segede apa atau satu mesin seenggaknya harus kayak apa sih gitu. Belum dengan parameter-parameter yang lainnya gitu. Dan ini nggak disebutin kata depannya. Jadi kata depannya itu sebenarnya ada di teknologinya Apache. Nanti kita jelasin juga ke teman-teman. Karena ini semua produknya si Apache Software sih. Nah, dan kita masuk ke bagian data tech stack. Data tech stack ini atau teknologi stack ya dalam ini singkatan dan biasa umum yang biasa dari dulu ku denger sih istilahnya kayak gini ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin di generasi sekarang ganti atau gimana. Simplifikasinya adalah ini tuh semua hal yang dipakai sama teman-teman buat ngebantu teman-teman kerja gitu. Dalam arti apapun yang berhubungan sama data dipakai buat ngedata. Cuman nih ada ya hal yang paling ku gedein ini di Beaver. Beaver tuh apa sih? Berang-berang ya. Nah, berang-berang. Jadi berang-berang ini logo ini namanya The Beaver yang notabene katakanlah itu bukan senjata utama tapi tools yang udah pasti harus dimiliki sama seorang data engineer gitu. Jadi dia adalah data klien yang dipakai buat ngakses macam-macam, baik itu kayak database, baik itu kayak apa namanya, cloud, data warehouse, semua hal yang diakses dan hubungannya sama data gitu. Kenapa nggak katakanlah let's say aku naruh di sini VS Code ya dalam arti yang terbiasa ngoding atau apalagi misal dari teman-teman dari application layer gitu. Let's say karena itu tuh kayak hal yang mungkin udah otomatis aja gak sih, kayak temen-temen udah pastinya nanti tuh ngoding dan ngoding itu, eee, kalau dari dulu sih emang pakainya VS Code ya. Nah, tapi kalau nggak tahu karena sekarang tuh preferensi banyak kayak misal si Z atau Z ya paling baru tuh, atau mungkin Atom dan lain-lain gitu. Dan kemudian hal lainnya kayak misal
yang paling familiar di sini boleh kubilang itu Python, di yang paling bawah ini, Python dan juga Bash scripting. Jadi, dua hal itu sebenarnya mereka ke arah scripting ya, bahasa yang dipakai buat scripting. Kalau Bash itu biasanya lebih ke arah, semua yang bisa kita pakai langsung di mesin-mesin kita karena biasanya berbasisnya udah pasti Linux atau Unix-like. Nah, kalau Python ini, lebih multifungsi banget. Jadi kayak, dia bisa dipakainya pertama memang macam-macam, baik itu ketika kita bikin scripting, baik itu kita, apa namanya, binding atau kita connect, kita apa namanya, hubungin dia ke teknologi yang lain, apalagi, dia binding-nya banyak banget gitu. Sebenarnya kalau masalah bahasa pemrograman ada lagi satu tambahan kalau, yang prefer teman-teman juga, belajar itu adalah Java, karena semua teknologi data itu dibangunnya sebenarnya awalnya sama Java dan Oracle gitu. Makanya kayak, banyak dokumentasi dari, teknologi-teknologi data engineering itu mereka base-nya sebenarnya ada di Java Java dan juga Scala gitu. Sebelum Python pas itu masuk. Nah, sedangkan karena Python ini kalau di masa saat ini, untungnya di masa saat ini kayak semua itu fleksibel dan komunitasnya gede, makanya dia cepat berkembang. Readability atau dalam arti dia agak bisa dibaca dengan mudah, dipahami dengan mudah gitu. Baik itu pemula ataupun orang yang lagi jumping atau lagi lompat bahasa gitu. Kemudian dan ini masih sekilas aja gitu, kayak ada teknologi-teknologi database kayak misal Postgre udah pasti paling umum dipakai di, apa namanya, sebagai RDBMS ya, Relational Database Management System. Kemudian di sini ada logo ClickHouse, ini tuh sebenarnya juga mereka rilisnya di 2022, tapi mereka, langsung kayak banyak kepakai gitu gara-gara mereka katakanlah, eee sebagai database analitik gitu, database analitik yang sistemnya, bentuknya, cara kerjanya emang bagus, sebagus itu gitu, dan sangat reliable untuk volume data yang gede banget. Grafana, hal-hal berbau monitoring kayak misal teman-teman bikin dashboard monitoring, bikin iya Grafana memang lebih ke arah monitoring sih, ya hal-hal ini, tapi ke arah monitor kayak teman-teman, eee, aku belum pernah lihat data engineering kayak bikin ininya di Grafana karena biasanya kita udah ada template-nya di Grafana gitu, tapi mungkin bisa kalau misal mungkin teman-teman pas belajar, oh ternyata teman-teman bikin custom dashboard-nya sendiri gitu. Nah, kemudian ada hal-hal lain, produk-produknya si Apache Software. Kalau di sini aku ngambil contohnya kayak si Spark yang udah di-binding sama Python jadinya dia PySpark. Ada juga Apache Kafka gitu. Kayak yang tadi sempat ku bilang di sini kan ada Kafka, Pinot, Flink, Presto, Spark, HDFS, Hive. Ini semua sebenarnya adalah produknya si Apache Software gitu. Jadi, kalau teman-teman ngegali atau begitu semuanya di belakang itu ada Apache-nya gitu semua. Dan kalaupun lanjut, ini adalah, apa ya, di bagian mudah-mudahan kelihatan ya, karena aku nggak tahu kalau layar di sini tuh gede apa enggak harusnya. Oke, jadi, terlepas dari data tech stack tadi yang katakanlah secara umum, aku jelasin, kita, pengen teman-teman mengenal juga data engineering ini karena selalu erat dengan hubungannya sama big data dan, kalau tadi aku selalu mention kayak big data itu bukan selalu mention, tapi pernah mention big data itu di tenaganya di hal-hal berbau bahasa Java dan, pas dia muncul tuh ke arah Apache Software yang pas itu ngembangin secara, apa ya, secara masifnya, dia mulai dari paper-nya Google soal namanya itu MapReduce di tahun 2004. Jadi MapReduce itu suatu algoritma di mana dia tuh kayak kalau dijelasin gampangnya dia membagi mapping, data yang begitu gede, kemudian dari mapping itu dia lakuin pemrosesan. Nah, habis dari pemrosesan itu dia lakuin ke tahap selanjutnya itu reduce, dalam arti kalau diartikan kayak ngurangin atau ngekompres gitu lah. Nah, hasil dari reduce itu nanti digabung-gabungin lagi untuk ngedapatin hasil dari semua pemrosesan gitu. Nah, dari paper-nya MapReduce itu lahir si teknologi-teknologi yang sampai saat ini dipakai di data engineering, apalagi eratnya di big data emang gitu. Kayak misal ada Hadoop. Hadoop ini, kita bilang banget kalau ini adalah teknologi bukan lama ya, bukan lampau, aku tadi juga bilang lama, tapi emang lama, cuman case-nya adalah saat ini masih dan pasti dipakai gitu. Kemudian berlanjut ke hal-hal berbau yang udah pasti teman-teman kalau di data engineering bakal temuin, kayak misal ada Zookeeper. Nah, jadi, Zookeeper ini lucu, bukan lucu ya, tapi,
kalau diartikan dia kan adalah penjaga kebun binatang. Nah, tapi ini sebenarnya adalah teknologi di mana ketika datanya itu gede dan dihubungkannya dari mesin ke mesin, kelas satu klaster atau mungkin banyak klaster, dan masing-masing klaster ini ternyata bahkan ada berapa mesin, katakanlah satu klaster mungkin ada 20 mesin gitu. Nah, untuk memanage sama sinkronisasi sama komunikasi mesin-mesin ini jalan, lahir teknologi yang namanya itu Zookeeper gitu. Nah, Zookeeper itu dipakainya di situ. Kalau misal mungkin teman-teman yang agak relate ke arah DevOps ya, dia dekatnya kemana? Oh, mungkin lebih ke arah pendekatan kayak apa ya? Kayak Docker Swarm atau Kubernetes mungkin kalau pernah coba gitu. Nah, terlepas habis itu muncul hal yang lainnya juga kayak ada si Hive, Apache Hive. Hive itu sebenarnya kayak The Beaver kayak si ini, ngakses secara aplikasinya ke database tapi dalam bentuk dia udah bisa pakai query SQL gitu. Kalau di The Beaver kan kita udah pasti bisa pakai SQL gitu. Nah, kalau di pas itu Hive itu dipakai buat akses si Hadoop karena pas itu Hadoop tuh beran murni lagi buat nyimpen atau naruh data doang sebagai data warehouse gitu. Hmm, kemudian ya urut aja sampai di tahun-tahun tertentu ada si Spark, habis itu PySpark dan lain-lain dengan apa namanya binding dia dengan bahasa-bahasa yang lain, Flink, Presto dan lain-lain, TensorFlow. Aku sebenarnya agak nggak nangkep kenapa TensorFlow masuk di sini karena dulu masa sebagai data engineer di computer vision, TensorFlow itu bagiannya temanku yang machine learning, ya dia buat lebih ke arah ngolah atau bikin apa namanya, bikin uh, bikin neural network dan maksudnya bikin arsitektur AI-nya dia gitu. Dan itu atau mungkin karena aku nangkepnya lebih ke arah karena AI itu developernya data ya, jadi muncul TensorFlow pas itu dan lain-lain sampai sekarang 2024. Dan sebenarnya terlepas dari case cerita big data ini 7.300 di sini, banyak banget teknologi data yang di 2 tahun terakhir ini muncul gitu, dan itu kayak alternatif satu sama lain gitu, dan nantinya juga teman-teman juga bisa menggali. Nah, kita ke hal ini nih, miskonsep dan best practice. Jadi di sini ke arah yang apa ya, pengen kita coba tekanin, bukan tekanin, kita pengen meluruskan ke teman-teman nih, stereotype dan juga pemahaman yang mungkin tuh miss gitu terhadap data engineer khususnya ya, dan engineering katakanlah di komponen pekerjaan dan komponen pekerjaan, komponennya dia sebagai di dunia pekerjaan gitu. Karena gini teman-teman, latar belakang dulu kenapa ini coba aku jelasin juga. Sering kali kita kan nggak pernah bekerja banget sama teman-teman dari application layer nih, kayak apa namanya, kayak back end, front end, QA gitu. Kayak jarang aja, kayak misalnya mungkin pas mungkin ketemu gitu. Tapi di pemahaman teman-teman yang mungkin baik itu awam atau enggak, katakanlah dari teman-teman yang emang dia pernah dunia sebelumnya itu di application layer terus gitu, baik back end atau front end. Ketika ngobrol sama kita data engineering, konsepnya mereka itu adalah ya konsep ketika apa yang mereka lakuin sehari-hari di application layer gitu, kayak oh kenapa datanya nggak cuma gini aja, oh kenapa datanya nggak harus kayak gitu, oh kenapa infrastrukturnya harus gede gitu. Ya karena kita pengen coba menjelaskan perlahan nih, kayak misal data engineering itu nggak tiba-tiba ada di katakanlah di company atau perusahaan yang kayak startup atau perusahaan yang emang bukan data intensif gitu. Atau perusahaan yang apa ya, dalam arti yang memang data itu bukan bisnisnya, tapi katakanlah application itu adalah bisnis mereka aja gitu. Kayak misal software house yang arahnya ke aplikasi aja gitu. Tapi mungkin ada role di antara company kayak gitu dalam bentuknya mungkin kayak data arsitek gitu, karena dia yang akan memformulasikan si sistem aplikasi gitu secara apa namanya, bisnisnya tuh kayak apa. Nah, yang nantinya kayak datanya itu diformasiin sama si data arsitek dan nanti diimplementasikan cuma ke aplikasi itu aja. Dan itu biasanya bukan data intensif kalau kita bilang gitu. Sedangkan kalau di data engineering itu, hmm, karena tadi sempat bilang biasanya dia erat sama big data. Nah, makanya kayak hal-hal berbau cerita kalau kita ngobrol sama teman-teman application layer itu kita akan ceritain kayak dari segi konsumsi kita ketika dalam arti kayak powernya, infrastrukturnya, terus juga hal-hal yang misalnya nggak instan, terus hal-hal yang mungkin kita juga agak skeptis dalam bentuk kayak apa namanya,
sisi yang dihasilkan secara hasil, karena katakanlah hasil yang biasa kita deliver itu kan data mart ya, dalam bentuk data gitu yang tinggal teman-teman konsumsi aja gitu. Yang jadinya ya kita mungkin banyak stereotip yang berbeda ketika kita jelasin antara data engineering pada umumnya dan teman-teman engineering di bagian application layer gitu. Itu misal katakanlah konsep ataupun persepsi yang berbeda di antara data engineering dan juga application layer. Nah, sedangkan kalau ini adalah mungkin menjelaskan lebih, kalau misal perbedaan, ada teman-teman yang sering nanya, bedanya kalau di data engineer, data analis, data scientist itu apa aja gitu. Jadi ini penjelasan paling untungnya ada meme ini yang kutemuin di internet, aku juga lupa ini dari mana, karena harusnya naruh kredit buat si orang yang bikin ini gitu. Jadi gini teman-teman, let's say aku kasih tahu cara baca data, konsepnya kayak gini. Kolom dan juga row, ini katakanlah kolom data engineer dan kolom data analisis dari atas ke bawah. Row-nya adalah scene by data engineer dan juga scene by data analysis gitu. Ini sebenarnya kalau misal teman-teman pernah belajar AI, ini kayak confusion matrix gitu. Jadi ini sama ini gitu, mungkin kalau dipikir gitu ya. Jadi data engineer itu, apa yang dilihat dari data engineer itu emang kita kayak ngebangun suatu dunia gitu. Aku nggak ngeh ini gambar Yunani yang gimana, tapi kita emang kayak membangun si dunianya itu. Jadi katakanlah karena tadi di awal kita kayak design, create, maintain infrastructure for the data intensif kayak gitu. Nah, kita boleh analogikan emang kita membangun si dunia itu sebelum dunia itu beran ada banget. Dalam arti aplikasi itu gak bakal jalan kalau emang nggak ada datanya gitu. Nah, makanya yang kita bikin datanya, infra dan lain-lainnya dulu gitu. Nah, sedangkan kalau dari sudut pandang teman terdekat kita, si data analis dan data scientist, ya kita emang tukang gitu. Kita emang tukang yang eksperimentalnya banyak, karena yang kita lakuin kayak kita eksperimen sama beberapa mesin, kita eksperimen pipeline-nya kayak apa gitu. Terus apa namanya? Sorry, ini salah. Scene by data analyst itu ini. Oh, oke. Jadi ini yang tukang, karena kita sempat selalu nyebut kalau pekerjaan di dunia data engineering itu lebih ke arah pipelining. Jadi bagian bawah itu data engineer yang dilihat dari sudut pandangnya data analis, kita emang seorang tukang gitu, tukang pipa kalau boleh dibilang, karena ya itu ada benernya gitu. Jadi kita ngebikin pipelining data, kayak inputnya apa, terus pas diprosesnya pipeline itu apa, terus outputnya juga apa gitu. Dan emang secara gamblangnya emang kayak gini sih. Jadi pipeline gini kan, pipelining gitu ya. Nah, sedangkan nih kita masuk ke apa namanya, data yang kedua, yaitu di kolomnya si data analis. Data analis kalau dilihat dari sudut pandangnya kita sebagai data engineer, kita bakal ngelihat kalau oh mereka tuh orang yang eksperimennya banyak gitu dari data-data yang udah kita bikin. Kayak misal nih, kita kan udah bikin dunianya, udah bikin infra, udah bikin datanya, udah bikin udah nyediain data yang di request sama teman-teman analis ataupun saintis juga gitu. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih, mereka nih, bukan nggak tahu, tapi gambaran yang kita lihat nih, oh mereka eksperimen sama data-data yang udah kita kasih. Kayak misal mereka lagi ngegali insight, lagi bikin forecasting, kayak 5 tahun datang tuh prediksinya ada apa aja. Atau mungkin yang teman-teman data scientist, mereka lagi bikin model AI, bikin model machine learning gitu. Nah, itu yang kita pahami, mereka eksperimen lah, karena pasti eksperimennya mereka tuh banyak, dan data yang mereka pakai adalah data yang emang udah kita sediain gitu. Nah, sedangkan data analis, teman kita, tetangga kita, apa yang dilihat dari sudut pandang mereka, ya mereka ibaratnya kayak Iron Man yang emang katakanlah lagi ngebangun si Iron Man itu sendiri, AI-nya gitu. Karena pendekatan kalau tren sekarang ya udah pasti AI, dan emang nggak kita pungkiri, teman-teman data analis dan saintis itu memang kecimpungannya udah hasil dari data yang dipakai gitu, kayak, dan hasilnya itu dalam bentuknya apa, bisa kayak ya emang dashboard reporting, kayak apa namanya, forecasting, kayak model AI, LLM dan lain-lain, kayak, nah itu yang mereka bikin. Makanya kayak di sini analoginya mereka si Tony Stark yang lagi di dalam helm, tapi katakanlah dia lagi pakai Jarvis gitu. Dan juga nih, tadi udah soal miskonsepsi, dalam arti kayak apa yang bisa dilihatin, apa yang bisa dilurusin dari antara kita data-data. Kalau yang sebelumnya tuh
data engineering dan application layer engineering kayak si front end dan back end. Nah, kalau di sini kita tadi ngejelasin juga data engineering dengan tetangga-tetangga dekat kita gitu, si data analis, scientist juga gitu. Nah, kalau di case selanjutnya itu sebenarnya di arah best practice-nya. Lebih ini ke arah yang bisa kita jelasin dulu ya. Jadi di best practice itu ada apa aja. Pertama udah pasti apapun yang teman-teman lakukan buat belajar pertama tuh menggali dulu apa aja yang apa namanya bakal jadi tracknya teman-teman ketika mau mempelajari atau mendalami si bidang tersebut. Kayak misal di data engineering itu berarti mau nggak mau dia terbiasa dengan query language gitu, karena ya emang itu bukan satu itu emang fundamentalnya buat teman-teman, skill awal buat teman-teman pakai di data engineering. Oh ya tadi aku juga lupa mungkin cerita, karena sudut pandang dari application layer atau katakanlah orang-orang dari application layer back end dan front end, mereka akan lihat, oh kalian cuma SQL doang ya gitu. Nah itu ada benernya, tapi bukan berarti diskredit kalau kita cuma SQL doang, karena membangun data pipelining itu SQL itu udah pasti, tapi rentetan mau itu sebelum SQL dan setelah SQL, nah itu yang sebenarnya itu banyak gitu. Jadi sebenarnya ya bukan cuma SQL doang gitu. Dan kemudian nih, apa yang bisa teman-teman coba kalau misalnya ngeproses data atau dalam arti membaca data ya. Di sini karena tadi aku sempat apa namanya mention ya, ada bentuk data tuh file-file kompresi dan juga file-file katakanlah raw kayak file Excel, ini Excel dalam bentuk file tabular yang biasa dipakai di Excel, CSV juga, comma separated value, dan sebenarnya di luar dua bentuk filenya ada macam-macam. Jadi kayak yang aku bilang, kalau misal data engineering itu akan terbiasa dengan berbagai macam file type dan metadata gitu. Jadi varied banget, maksudnya kayak macam-macam banget yang bisa apa ya lakuin, dan best practice-nya dari mana aja juga. Dan best practice itu bisa didapetin dari mana aja, bisa kayak teman-teman nge-generate lokal sendiri atau mungkin nyari biasanya tuh let's say di platform paling umum bisa dapat data di apa ya, Kaggle tuh bisa, atau bahkan kayak data-data yang emang bisa dipakai di internet kayak misalnya Yelp review gitu. Sebenarnya kalau aku nggak salah sampai ini doang yang bakal kita share ke teman-teman, tapi sebelum kita mungkin masuk ke apa namanya discussion, dan kalau misalnya ada mau nanya juga nanti, kalau sambil nanya diketik juga nggak masalah, nanti aku coba jawab. Ini bakal aku liatin sekilas ya, hal apa aja yang bisa dilakuin sama teman-teman kalau misal dalam arti membiasakan diri sebagai bentuk best practice gitu. Pertama karena udah pasti, bentar, pindah ke Google. Oke, ini aku masih di oke. Teman-teman terbiasa dulu dengan mesin teman masing-masing gitu. Karena kenapa aku pernah bilang kayak gini? Kenapa aku bilang kayak gini? Aku pernah mengalami fase di mana pas itu punya seorang let's say junior dalam arti bawahanku, tapi aku tidak ngikut prosesi rekrutmennya pas itu kita butuh dia, karena pas itu si CEO kita minta cepet-cepet dan pas itu kayak random pick aja, jadi kayak siapa orang yang daftar pas itu langsung kita ambil. Buruknya adalah si leadku yang pas interview itu, karena kita benar butuh cepet, dia nggak menggali lebih lanjut kayak nih orang tuh kemampuannya apa, ekspertasinya apa gitu, dan let's say dia punya fundamental apa enggak, karena let's say dia kan junior ya, lumayan agak zonk, jadi banyak hal yang nggak dia ketahui bahkan tentang mesinnya sendiri, dalam arti komputernya sendiri. Jadi pas itu dia pakai Windows-nya aja dalam arti kayak kosongan, kayak bukan tipikal orang yang emang belajar dev gitu, kayaknya emang kebetulan banget seberuntungnya dia pas itu diterima di tempat kita dan dapatnya kayak aku dan leadku tuh harus mengajari dia untuk memakai mesinnya dia itu gimana itu. Jadi kayak sebenarnya teman-teman terbiasa dengan terminal apapun yang bisa dipakai. Aku kebetulan di MacBook, jadi aku biasanya nggak pakai ini, aku pakainya Word. Baik itu kayak si apa namanya iTerm atau si Word atau dari teman-teman, ataupun apapun yang kalian pakai. Kalau di Windows biasanya ada si terminal, namanya beneran terminal. Kalau di Linux
biasanya karena aku biasanya ada di Ubuntu ya, jadi emang bawaannya udah pasti ada si bash gitu. Membiasakannya tuh kayak apa di best practice-nya, terbiasa dengan, tahu dulu sistemnya tuh kayak apa sih, kayak misal kalian tahu direktorinya gitu, kayak misal kalian tahu juga komen-komen umumnya di mesin-mesin, apa namanya, di mesin-mesin Linux. Bentar, ini cara zoom-nya, eits kegedean. Oke, kayak teman-teman tahu cara nge-organize-nya kayak apa, terus teman-teman juga tahu, fitur bukan fitur ya, tapi beneran basic-basic komen yang biasa dipakai aja di mesin-mesin Linux atau Unix-like gitu. Kayak misal kayak gini, karena teman-teman juga bakal ngelakuin hal-hal pekerjaan seputar kayak, tadi sempat kita bagi di depan, kayak misal, monitoring gitu dan inspecting data quality. Kayak misal kita lihat, oh ini ukurannya berapa sih data yang ada di folder itu, di governance governance data itu gitu. Ukurannya ada berapa, terus data itu terakhir diedit itu metadatanya kapan gitu, terakhir ada gitu. Misal hal kayak gitu. Terus kalau seputar tools yang lain lagi, tadi kayak, apa namanya, The Beaver ya? The Beaver aku ada nggak ya di mesin ini? Oh ya ada, di The Beaver, oke. Oh dia auto update ya? Oke, jadi The Beaver tuh kayak gini, aku di sini, kebetulan di laptopku yang jarang kupakai, jadi, di bagian kanan ini harusnya aku punya, biasanya kalau misal di laptop kerjaanku aku punya banyak koneksi ke macam-macam database, tapi misal dikasih contoh juga, buat temen-temen biar ada gambaran, misal koneksi, kita bikin koneksi. Jadi kan aku bilang, kita jelasinnya kalau The Beaver ini alat tools buat, konekin jadi interface, dia database klien ke teman-teman ke suatu, bentuk database teknologi. Nah di sini dia, aku pakainya yang community edition bukan yang berbayar. Jadi, dia udah lengkap kayak semua tuh dia punya, kayak misal Postgre, MariaDB, Hive, kayak yang dipakai dibuat si Hadoop dia juga ada. Apa lagi ya? Coba yang NoSQL. Oh semuanya berbayar ternyata. Oke, yang NoSQL dia punya lengkap juga kalau boleh, aku bilang. DynamoDB ada, MongoDB ada, Redis, oke, Redis ada. Analytical ClickHouse. Nah, dia juga ada. ClickHouse ini 2022, tapi dia udah masuk ke environment-nya si The Beaver. Dalam arti, oh dia udah pasti kepake gitu. Denodo juga ada. Hmm, macam-macam banget. Hadoop, Big Data. Oh, aku baru nyadar. Ini ada ternyata. Oh, oke. Keren-keren. Dia lebih lengkap lagi sekarang. Apapun sih ada gitu. Nah, let's say itu salah satu bentuk tools yang teman-teman bakal biasain. Dan kembali lagi ke apa ya, terminal ya. Dalam arti kalau misalnya aku ngambil contoh, karena sebagai data engineer teman-teman bakal erat ke arah apa namanya, agak ke arah DevOps juga. Nah teman-teman juga biasain, dalam arti kayak, ini yang mungkin kalau teman-teman dari non IT agak, apa namanya, bukan kaget ya, tapi lumayan heran atau bukan heran, apa ya, awkward juga bukan awkward sih, ya mungkin agak kaget aja karena belum terbiasain dengan dimana interface-nya itu kan dalam bentuk command line terminal kayak ini, kayak misal, bentar, aku saat ini mesinku aktif gak ya? Semoga aktif. Jadi katakanlah aku, pengen ngakses mesinku yang saat ini lagi kutaruh di kosanku di suatu tempat. Jadi aku punya laptop yang lama nggak kupakai, tapi daripada nganggur kujadiin sebuah, server. Nah, jadi teman-teman akan terbiasa dengan kayak, ngakses mesin-mesin gitu dalam bentuknya pasti SSH biasanya. Kalaupun nggak SSH atau mungkin, teman DevOps di pekerjaan teman-teman nantinya yang ngebantu gitu, kayak ngasih, "Oh ini Mas, IP-nya, oh ini Mbak IP-nya, oh ini kredensialnya, entar aku bikinin," kayak gitu. Misal case-nya aku kayak gini, kalau nggak salah namanya cuma Lenovo doang. Oke, jadi aku pakai sebuah service gratis namanya Tailscale. Jadi si laptopku yang jarang kupakai itu udah aku jadiin katakanlah server sendiri. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini, ketika masuk server tuh bentuknya ngasih informasi-informasi kayak gini. Kebetulan, eee, yang kuinstal Ubuntu di dalamnya, jadi di dalamnya ya Ubuntu kayak biasanya. Nah, oke, jadi ini aku di mesinku yang ada di sana, dan di mesin itu karena, sekali lagi terbiasa dalam bentuk command line. Nah, teman-teman banyak ngetiknya tuh
di hal kayak ginian gitu, dan biasain kayak gimana jari-jari teman-teman, bukan jari-jari, tapi gimana cara teman-teman tuh punya feel untuk bukan memainkan, tapi ngetik dan tahu komen-komen di apa namanya, di mesin-mesinnya Linux atau Unix-like gitu. Kayak misal lagi nyari date atau apa ya, present working directory. Di mesin ini kebetulan karena aku punya Docker, salah satu bentuk teknologi yang teman-teman juga bisa pelajari. Eh, aku punya, oh ada yang lagi jalan. Nah, jadi aku punya Docker di dalamnya lagi jalan, meriksa mesinnya. Ya, jadi itu dulu ada laptop Windowsku. Uh, udah kemakan 6,6 giga, aku nggak tahu apa aja yang running, tapi seingatku cuma satu doang. Seenggaknya CPU-nya nggak apa ya, nggak major amat, karena kalau misal CPU-nya mulai gede, itu berarti laptopku panas dan aku harus hati-hati kalau ketika panas karena nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Ini contoh bentuk kayak ngakses mesin. Nah, jadi berarti teman-teman tuh kayak ngebiasain ngakses mesin tuh kayak gimana aja sih. Nyari proses yang berjalan juga bisa. Ntar, GPS ada gak ya? Oh, GPS ada di sini. Java min version. Oh, oke. Jadi aku punya Java juga di sana. Apalagi ya yang tadi kayak sempat inget misconception itu apa aja juga. Tapi kurang lebih itu yang bisa kayak aku share ke teman-teman. Kalau di jadwal kita, katakanlah let's say kita ada sampai jam 10 ya, kayaknya nggak harus banget juga. Tapi ini kita open ke teman-teman. Kalau misal teman-teman lagi ada yang, teman-teman seenggaknya pasti harusnya punya banyak pertanyaan, karena aku nggak ngejelasin segalanya banget gitu. Tapi apa aja yang let's say teman-teman pengen tanyain. Dan kalau habis ini mungkin Mas Najib juga nambahin sesuatu, monggo. Jadi silakan teman-teman kalau lagi ada yang pengen ditanyain gitu. Kita buka ke arah sesi discussion. Sambil ku cek kalau di apa namanya, message ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Monggo buat teman-teman. Oke. Misal mungkin teman-teman juga belum ada pertanyaan, aku bakal tetap lanjut dulu. Misal ntar Mas Najib juga habis itu kayak bakal nambahin sesuatu di closing nanti. Ini masih berkaitan dengan best practice juga ya. Jadi hal-hal yang beran banget teman-teman juga bisa lakuin. Ini aku baru berkenalan kayak di 6 bulan terakhir sih. Jadi pas itu aku punya background gini, latar belakang gini. Aku sulit ngecek data source-nya tuh kayak gimana gitu. Dalam arti sebenarnya filenya itu CSV, tapi pas itu ada suatu pemrosesan di mana aku nggak tahu ada suatu missing gitu. Jadi kesimpulannya adalah kolomnya tuh emang udah banyak banget, dan di antar kolom itu ternyata ada transformasi yang gagal dan kita nggak tahu itu kolomnya yang mana, dan aku harus ngecekinnya satu persatu. Sedangkan eh, pas itu nggak nemu tools yang katakanlah lebih fleksibel. Nah, ada satu yang mungkin bisa share ini, namanya DuckDB. DuckDB ini ceritanya dia adalah SQL OLAP atau online analytical process. Nah, di sini di mana dia kepake buat, dalam arti di sini mengebantu pekerjaanku saat itu. Secara sederhananya dia buat nge-inspect data. Jadi pasti aku benar cuma pengen ngecek aja si data ini ada apa aja sih gitu. Apa yang salah gitu, kenapa pasti transformasinya salah gitu. Dan dia dalam bentuknya itu ini diinstal ke dalam bentuk binary file, dan dari binary itu sumpah itu memudahkan banget. Jadi kayak kita bisa nge-query dari katakanlah binary file, entah itu CSV, XLSX, file-file tabular lah gitu, dan langsung di command line pas itu.
Karena pas itu daripada punya redundancy buat bikin tabelnya bikin tabelnya secara manual, nah langsung aja di loading gitu. Nah ternyata dapet, dan pas itu juga backgroundnya adalah daripada pas itu aku ngaktifin Spark, PySpark, karena PySpark itu kan bisa dia nge-write skema datanya langsung kayak gitu, tapi pas itu kayak makan waktu gitu. Nah pas itu ketemu ini, dan bentar coba keluar dulu dari mesin gue itu, cd download. Aku punya ini gak ya, ls all.csv. Oh, nggak ada satupun file CSV ya di sini. Ya, nggak ada file CSV. Oke, jadi si DuckDB itu beneran dia dijalannya kayak gini aja di terminal DuckDB, habis itu enter. Nah, dari sini yang dilakuin tuh kayak misal nih select all from, nah terus udah nama filenya apa doang gitu, kayak cuma misal call data uh, call data record CSV itu. Nah, ini nanti langsung ditampilin ke kita di sini dalam bentuk kayak kita ngakses via The Beaver gitu. Jadi kalau di The Beaver kita bisa langsung dapat nih tabular kita, dan kita bisa ngelakuin operasi apapun di dalamnya. Nah, ini pun sama gitu. Dan secara dokumentasi dia juga lengkap banget. Oh iya, ada yang tadi gue bilang aku lupa banget. Perkara soal best practice nih. Karena katakanlah let's say teman-teman mempelajari teknologi macam-macam, hal yang mawas banget, dan aku juga bukan menekankan ya, tapi selalu menghimbau nih, karena baik itu dalam bentuknya bootcamp atau bukan, edukasi itu penting. Jadi aku selalu menghimbau teman-teman kayak membaca dengan seksama, karena Indonesia tuh lagi punya problem kalau masalah literasi ya. Jadi pentingnya membaca tuh kayak teman-teman benar mencari tahu apapun itu tuh semuanya kayak dibaca kayak satu persatu gitu. Apapun dalam bentuk itu dokumentasi, apapun itu dalam bentuk problem, atau bahkan teman-teman juga bisa statementkan problem teman-teman ke dalam bentuk prompt AI gitu. Karena let's say mungkin aku juga bisa kasih contoh chat GPT ku, karena untungnya banget sekarang juga semua apapun tuh bisa ditaruh, teman-teman tuh bisa ngali informasi dari AI gitu. Untung banget, kayak let's say kayak 3 tahun yang lalu kayaknya kayak gitu nggak ada deh gitu. Nah let's say kayak gini, dan teman-teman membiasakan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi jangan saklek ataupun kaku kayak semuanya itu berada di bahasa Indonesia, karena ini engineering tepatnya, dan ini adalah IT engineering lagi gitu. Semua, aku boleh statement semua dokumentasi di luar sana, baik itu dalam bentuk bantuan komen, bantuan dokumentasi lengkap, semua itu adalah bahasa Inggris ya, karena pertama mereka kaum secara universal yang ngembangin gitu, kayak bukan orang Indonesia. Jadi teman-teman biasakan juga berbahasa Inggris, kayak nyari tahu nyatu dalam bahasa Inggris, terus memahami konteks itu juga dalam bahasa Inggris gitu. Karena ya ini balik lagi, ini cerita ke pengalaman case yang saat punya junior yang Zong tadi. Dia pernah pas itu googling, maunya mencari tahu sendiri ya, karena ada sesuatu nggak bisa dia lakuin, dan dia cari tahu sendiri. Dia cari tahunya pakai bahasa Indonesia, dan dia beran cuma copy paste error Python program, terus dia pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang pas itu bikin kita agak bengong dan wow gitu, heran kok kayak gini sih cara kerjanya gitu. Karena itu dia nggak nemuin apapun dari situ gitu. Ataupun misal teman-teman adalah generasi lama kayak aku, generasi lama ya, generasi di mana kayak aku tuh ngandelin Stack Overflow. Nah biasanya kayak aku pakai cara yang runut aja, Stack Overflow, how to increase max call PostgreSQL. Nah misal kayak gitu, kelihatan ya. Nah nanti dia katakanlah let's say dengan teman-teman berbahasa Inggris, memahamin konteks paling dasarnya juga, konteks berbahasa Inggris, pas nyari
apapun di internet itu semua itu jadi mulai jelas dan membantu teman-teman juga. Dalam arti ini best practice-nya gitu. Ya itu sih himbauannya. Jangan kaku ya, dalam arti jangan kaku berbahasa Indonesia karena nggak semuanya itu ditemukan dalam bahasa Indonesia. Atau let's say ke GitHub. Aku terakhir baca GitHub sih. GitHub. Teman-teman, aku boleh bilang kalau di data engineering itu kita jarang banget pakai ini. Tapi mungkin ini bisa jadi tempat buat teman nyimpen query-query atau skill-skill yang jasa teman-teman penting gitu. Karena kadang aku juga ngelakuin kayak gitu. GitHub mungkin kita nyari apa ya, repo yang Fast API deh. Fast API. Let's say udah jelas dia dibangunnya dalam bentuk, pertama udah pasti bahasa Inggris karena bukan orang Indonesia yang ngembangin. Terus juga di bagian isu, misal teman-teman lagi nyari masalah yang serupa, teman-teman juga bisa cari tahu di sini gitu. Kayak misal apa ya itu, cannot convert dictionary. Kok zoomnya nggak jalan? Nah, misal gini, aku typingnya cannot convert dictionary. Teman-teman juga bakal nemuin semua masalah yang katakanlah serupa, dan semua itu biasanya teman-teman kayak gali lagi, cari tahu, baca satu persatu juga, dan teman-teman katakanlah aku bisa aja bilang 70-80% teman-teman bakal nemuin solusinya di antara masalah-masalah yang ada di bagian-bagian yang udah resolve kayak gini. Itu lagi. Monggo kalau ada pertanyaan tetap bisa bertanya. Karena ini aku juga cuma ngelanjutin aja, misal teman-teman nggak ada yang tanya. Kak, presiden kesini dari tanya di kantor yang sekarang ngerjain apa aja? Terima kasih sebelumnya. Oke, boleh. Karena nggak ada perjanjian NDA buat juga. Oke, jadi tapi kalau aku sebut warna udah pasti jelas ya. Oke lah. Jadi saat ini kantorku sebenarnya ada di Jakarta, dan aku karena kebetulan mostly kita emang work from anywhere, dan kebetulan kalau aku boleh bilang untungnya IT itu sekarang kebanyakan work from anywhere ya. Jadi nggak saklek kayak lu harus di Jakarta gitu. Nggak, untungnya sih. Nah, aku nggak tahu karena banyak, tapi oke, kerucutkan dulu. Ini lebih ke arah yang skemanya developer ya. Dalam arti kayak application layer, si back end engineer, software back end, front end, QA, terus apalagi kita data engineer, data analis, data scientist kayak gitu. Apa lagi ya? Kalau misal dalam bentuknya kayak operation, tapi operation tuh IT operation ya, kayak orang yang emang dia harus berada di kantor karena katakanlah dia ngurus supportnya, kayak misalnya ngebagi atau konfigurasi laptop kerja teman-teman, atau mungkin ada administrasi VM yang harus diganti dia di kantor. Oke, itu gelip saja kalau kemudian aku di WFA. Nah, data engineering yang sekarang, aku udah ngambil contoh yang sekarang sama yang tahun lalu, aku yang pas di London ya, konsepnya sama. Kerjaan tuh udah pasti ketika ada suatu tiket yang muncul. Nah, tiket itu apa ya? Aku bilang ini deh kayak si isu. Kok isu sih? Nah, misal gini, ada tiket kayak gini. Aku ngambil contoh banget kayak di GitHub. Cannot use annotated with forward ref. Nah, let's say habis itu ini di-assign ke siapa gitu. Nah, misalnya di sini kan ada assignees nih. Nah, ini desain misal ke Habib, karena Habib yang nanya. Habis itu desain ke Habib. Nah, Habib bakal ngerjain nih si kerjaan ini. Tapi let's say katakanlah ini berhubungan sama data ya, seputar data. Nah, pas itu katakanlah kita ngelihat, oh ternyata di sini udah dikasih tahu Habib bakal ngakses apa namanya, IP mana, mesin mana, terus sumber datanya kayak apa, terus ekspektasinya apa. Kayak misal di sini aku sebagai lead-nya Habib, aku bakal naruh datanya, kolomnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus timestamp-nya biasa kayak gini, kayak gini. Nah, itu semua aku taruh di sini. Habis itu, let's say biasa kerjain aja. Mungkin kalau aku bangun bener, bukan bangun bener, tapi kalau aku lagi mood bener, pagi-pagi aku kerjain, mungkin jam 8, tapi kalau mungkin agak-agak bener, mungkin jam 11 baru aku kerjain. Nah, itu mulai dari hal yang sederhana aja, kayak ngakses sistemnya, terus ada tools-tools apa yang emang let's say disediain gitu dari
dari apa namanya, dari tempat kita. Exit. Terus apa lagi ya? Hmm, kita kerjain, habis kita kerjain mungkin habis itu udah submit aja. Habis itu habis Habib kerjain, kayak Habib tinggal submit aja biasanya. Wah, karena ini tampilannya bukan tampilan sisi ini ya. Katakanlah habis itu Habib submit sama komen di sini. Dan nah habis itu ini tiket itu dipindah ke review biar nanti ada yang review kerjaan Habib gitu. Sisanya misal let's say habis kita udah ngecek nih semua kerjaan kita kayak dari let's say habis kita ngecek mesinnya apapun itu, data pipeline-nya misal apa aja yang dipakai, pas kita cek pakai The Beaver let's say semuanya juga udah aman, datanya udah masuk ke tabelnya sesuai gitu. Udah kelar. Nah habis itu mungkin ada meeting, kayak meetingnya mingguan. Kalau di aku yang sekarang kebetulan mingguan. Nah kalau di tempatku yang dulu juga ada yang itu tuh per 3 hari. Jadi 1 minggu itu 3 hari itu meeting. Dan katakanlah di 2 minggu sekali pasti ada si meeting buat perencanaan 2 minggu mendatang gitu. Apa lagi ya? Seharian sebagai data engineer di kantor yang sekarang. Kerjain apa aja? Nah kalau apa aja yang aku kerjain, semuanya itu sebenarnya hal berbau data telekomunikasi. Jadi data telekomunikasi itu aku boleh bilang kayak misal 5G run data, 5G ya karena saat ini apa namanya, klien kita di tempatku saat ini adalah telekomunikasi. Nah di 5G ini ada apa aja kayak ya kayak misal data measurement, data bandwidth dan lain-lain gitu, macam-macam. Kalau mau dijelasin semuanya banyak banget. Dan itu ada di bidangnya telekomunikasi itu dia nyebutnya radio access network. Jadi RAN, disingkatnya RAN gitu. Hmm, apa ya yang terakhir lagi aku kerjain ya? Oh, aku lagi kerjain ini. Ini agak resek cara data dari sensor-sensor ini agak resek. TWAM, Two-Way Measurement Active Protocol. Jadi sebenarnya cuma ngambil data dari sensor-sensor ini di seluruh Indonesia, tapi ada vendor, aku sebut merek sebenarnya nggak masalah ya. Ada vendor teknologi dari China yang karena ya udah pasti kita nggak punya teknologi sendiri sih. Ternyata dia itu nggak ngelakuin hal yang sesuai di protokol ini gitu. Jadi ada hal yang emang harus kita edit gitu. Dan dari data ini kita tampung. Nah kalau di sini aku boleh nyebut nama teknologinya yang saat ini dipakai di tempatku. Kita pakai ClickHouse. Ini si ClickHouse. Dan ClickHouse ini kenapa dipakai? Karena kebetulan ini udah di riset sama CTO, lead kita sama si head engineering kita. Ini paling reliable dipakai dan cost-nya itu katakanlah paling rendah gitu. Jadi dari pertimbangan si para atasan terhadap klien mereka, ini adalah best way-nya dari mereka gitu. Makanya mereka decide pakai ini. Dan pas kita pakai, pas aku jam in dalam arti aku pas nyoba ini, aku lihat oh gila iya ini sangat reliable dan semuanya much better gitu. Hmm, mungkin itu kalau menjawab pertanyaan Habib, entah menjawab banget paham enggak, nanti aku jelasin juga lebih lanjut. Untuk memulai data engineer, tools apa yang sering dipakai? Oke, tools apa yang sering dipakai? Yang pasti tadi The Beaver, jadi udah pasti sering dipakai. Aduh, sayangnya aku nggak punya apa ya? Lagi nggak punya. Karena kebetulan aku di mesin lokalku yang ini aku project-projectnya banyak yang nggak pindah, bukan banyak yang nggak pindah, tapi hal yang kok nggak aku pindah, hal yang nggak aku lakuin. Apa ya? Jadi biasanya tuh harusnya di sini tuh ada entah itu aku database prototyping atau apa kayak itu di sini gitu seenggaknya. Nah cuman sayangnya ini enggak gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngasih lihat ke teman-teman, bukan apa ya, nggak bisa ngasih lihat ke teman-teman gitu. Ini The Beaver gitu. Oh iya, astaga, aku hampir lupa. Untuk beneran belajar secara katakanlah let's say mandirinya banget. Kalau misal teman-teman yang baru banget lompat, eh menyebutkan kita pakai full environment-nya tuh lingkungan Docker. Jadi teman-teman tuh apa ya, pakai Docker buat
ngejalanin image tertentu gitu, kayak misal image-nya Postgre, image-nya apa namanya, image-nya ClickHouse itu juga bisa. Terus teman-teman juga ngejalanin Kafka di dalamnya juga bisa. Tapi itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi laptop teman-teman banget gitu. Karena itu lingkungan yang terpisah gini. Jadi eh masa jelasin intro ini ya? Enggak apa-apa. Aku jelasin secara singkat kenapa kita pakainya Docker. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu atau baru dengar si barang itu. Jadi case-nya adalah mana ya? Nah, jadi ini gambar paling representatif. Semoga kelihatan. Jadi gini, intinya adalah kita mengisolasi komputer utama kita biar nggak keganggu dengan konfigurasi yang let's say macam-macam, biar katakanlah ke depannya kita nggak ribet gitu, karena aku nggak pengen laptopku ini ribet gitu. Nah, jadi semua itu terisolasi jadi dalam bentuk aplikasi A, B, C, D, E kayak gini. Dan semua itu ditenagai sama si Docker. Nah, sekarang Docker itu bisa diakses secara apa namanya? Secara GUI, dalam arti secara dia punya tampilan dashboardnya sendiri, yang kalau zaman dulu udah pasti cuma CLI doang gitu. Cuman di sini jadinya lebih aman, karena kalau zaman dulu let's say aku tuh kayak install apapun tuh semua langsung ke sistem, jadi nggak terpisah. Nah, ketika aku pengen merubah sesuatu yang ada bentroknya, nah itu bermasalah. Nah, itu kita pakai Docker. Terus apalagi yang sering dipakai udah pasti bahasa pemrograman itu si Python ya, kalau aku dari dulu. Sebenarnya aku terbiasanya itu dulu Python sama Golang. Aku di sini ada Go gak sih? Oh ya, Go-nya aku punya. Nah, kalau di Python-nya aku pakainya Miniconda. Nah, Python ini juga teman-teman bakal membiasakan diri pakai environment apa, baik itu PyEnv, Miniconda. Kalau di sini aku pakai kok Miniconda, Miniforge, tapi dari peranakannya Conda Activate misalnya. Activate PY10. Tadi kelihatan nggak ya? Conda Activate PY10. Nah, di sini Python ku aktif, dan biasanya aku tuh kayak switching, tapi Python yang paling stabil yang terakhir selalu aku pakai itu di 3.10. Python V atau Python version, Python strip version. Wait. Python 3.10.14. Bahasa pemrograman ini udah pasti karena ini yang bukan sengaja, tapi kalian udah pasti tahu programming gitu. Oh ya, SQL, jangan lupa. SQL wajib dan udah pasti. Tapi aku pengen mengencourage ya, misal kayak teman-teman data engineering itu bakal selalu berhadapan dengan SQL, karena aku nggak tahu ini stigma di Indonesia atau stereotip yang kebangun secara aneh gitu, kayak aku nggak tahu ya, karena orang Indonesia itu tipikalnya kayak suka ngecengin atau gini, kayak oh SQL doang gitu, karena orang-orang yang nggak tahu lingkup di luar apa namanya, di dalam kehidupan data ya, dalam arti kayak data engineering, data scientist, data analytics, ya hidup itu SQL gitu. Dan sedangkan kalau di application layer itu nggak ada data, aplikasinya nggak jalan. Jadi SQL itu udah pasti wajib. Apalagi ya? Itu dulu paling yang bisa aku gambarin, aku jelasin buat Husnul. Ntar lanjut dulu ya. Kemampuan teknikal atau soft skill apa yang harus dimiliki seorang entry level di bidang big data, khususnya DE atau DA, mengingat perkembangan AI juga berkembang pesat, khususnya di bidang automation dan AI agent. Kemampuan teknikal, kalau aku boleh bilang programming ya, problem solving ya. Kalau aku boleh, tapi ini secara general, aku ngomong problem solving dalam arti teman-teman tuh secara mandiri, dan ini balik lagi ke cerita tadi soal kayak teman-teman tuh mencari informasi, menggali informasi itu kayak gimana. Kayak misal pakai chat GPT itu teman-teman biasain pakai konteks bahasa Inggris biar teman-teman juga bisa nemu insight sama nyobain solusi-solusi yang dikasih sama chat GPT. Soft skill, kalau soft skill itu adalah komunikasi. Jadi sebenarnya dua hal ini, komunikasinya itu kalau boleh bilang kedua hal ya. Komunikasi ke chat GPT ataupun ke
engine pencarian teman-teman cari, mau itu Google atau AI lain. Karena let's say sekarang semua AI itu sangat membantu pekerjaan teman-teman, baik itu pekerjaan beneran atau ketika belajar. Dan komunikasi yang beneran, kalau dalam arti di sini komunikasi buat soft skill, itu adalah komunikasi di mana teman-teman bisa menyederhanakan bahasa gitu. Jadi misal lead teman-teman atau apa namanya atasan teman-teman itu tuh nanya nih, oh ini kenapa nggak bisa kayak gini. Nah teman-teman nggak usah kayak menjelaskannya tuh kayak apa ya, harus runtut banget, kayak jelasin poin-poinnya, kayak misal eh oh mas ternyata source-nya dari yang sana kosong gitu, bukan teman-teman kayak ngejelasinnya yang hal apa namanya rumit atau nggak bisa kayak misal pas SSH nggak connect dan lain-lain kayak gitu. Ternyata pas di tracing secara gampang dan gamblangnya sederhanakan bahasa, oh mas source-nya mati, atau misal oh mas yang sana data yang ini emang nggak ada di tanggal ini gitu. Kalau bisa minta tolong ke sana buat validasi juga gitu. Menyederhanakan bahasa ya, karena let's say gini, ini hal yang umum dan aku juga bisa bilang sering lihat IT, tech savvy orang yang tech savvy banget, boleh bilang banyak yang lack of communication skill. Jadi kayak mereka mau mengutarakan sesuatu tuh di otak mereka kayak technical banget gitu. Sedangkan sebenarnya nggak harus seperti itu, karena let's say ketika teman-teman ngobrol sama atasan atau katakanlah sama peers pekerjaan teman-teman, pakai bahasa sederhana aja itu udah cukup menjelaskan itu. Nah, baru ketika misal emang harus dijelaskan secara teknis, nah itu jelaskan secara teknis gitu. Nggak harus yang rumit, complicated banget. Dan itu juga apa namanya berkaitan dengan katakanlah let's say ini entry level ya. Berkaitan ketika misal teman-teman mencari pekerjaan dalam bentuknya ketika interview wawancara. Ketika interview dan wawancara, let's say interviewnya ke user, katakanlah yang nanti jadi calon atasan teman-teman. Calon atasan teman-teman itu juga bakal menilai ketika ia bisa, katakanlah teman-teman sebagai kandidat, oh ternyata si anak ini bisa apa ya, menyederhanakan bahasanya. Oh tapi anak ini ternyata juga ketika ditanya teknikal dia mampu dan bisa menjelaskan hal yang biasa bisa dia jelasin dan hal yang nggak bisa dia jelasin gitu. Dan udah pasti dalam arti dunia kerja ya, dan ini kalau engineering, tech, jangan bohong. Kalau soal soft skill tuh jangan bohong. Terlepas ini dari pengalaman pribadi, kalau emang nggak tahu, mending nggak tahu, karena kita bisa jadinya belajar dan cari tahu daripada bohong dan mengada-ngada. Itu krusial banget. Um, itu mungkin jelasan kayak DE dan DA. Hmm, ya balik lagi technical skill kayak tadi yang banyak kita ceritain, SQL, Python, bahasa pemrograman dan lain-lain, nyari solusi, problem solving, dan kalau soft skill paling jelas communication. Terus kayak bagaimana contoh project yang bisa dijadikan portofolio data engineer seperti apa? Kak, kemudian apakah ada roadmap untuk memulai data engineer? Oke. Contoh project yang bisa dijadiin portofolio data engineer. Ini sebenarnya antara oke dan nggak oke juga. Karena gini, data engineer itu kurang lebih hidupnya bentukannya sama kayak back end. Ketika ditanya, katakanlah yang akan menanyakan portofolio itu adalah orang yang general aja, kayak misal HR atau recruiter pertama, bukan si user. Nah, jadi portofolionya data engineer sama orang back end tuh abstrak gitu. Jadi kayak let's say kita kan bikin pipeline ya, bikin pipeline terus bikin jadiin data akhir. Dan let's say itu kan nggak bisa go live ya, dalam arti nggak bisa ditampilin gitu, karena ya itu dalam bentuknya pekerjaan yang berada di belakang layar. Nah, bisa dijelasin dalam bentuk ini aja kayak dokumentasinya, katakanlah baik itu di GitHub atau biasanya yang biasa dipakai sama teman-teman tuh di LinkedIn, bikin pages gitu, bikin posting, dan teman-teman bikin dokumentasinya di situ dan ceritain ini ngapain aja. Dan biasanya bentukannya itu pasti pipeline data. Kayak misal teman-teman pakai dari source-nya apa, terus teman-teman manfaatin teknologi apa, teman-teman juga nyoba atau algoritma apa, terus outputnya kemana. Biasanya kayak gitu, pipelining. Roadmap untuk memulai data engineer. Aku nggak tahu roadmap itu masih berlaku apa enggak, karena roadmap itu sangat varied banget ya. Jadi roadmap data engineering.
let's say kita manggil yang 2024, Dershil Parmar. Waduh. Ya, dia nggak ngasih. Oh, ini mah YouTube. Roadmap.sh. Ini kan analis. Ya aku lumayan lupa, tapi roadmap ini sebenarnya kayak nggak harus diikutin semua, tapi hampir semua yang dilakuin itu emang bisa muncul di pekerjaan gitu. Baik itu muncul di pekerjaan atau muncul ketika interview. Nah, makanya kayak roadmap ini emang ikutin aja katakanlah jalur yang utamanya, tapi bukan sebagai kayak bukan semuanya, utamanya, bukan semuanya. Karena kalian pengen specify, katakanlah kalau di data engineering apa aja yang di-specify, kayak misal tahu cara analisis, tahu programming tools yang oke, terus tipe data juga kayak gitu. Tapi ini data analis ya. Coba data engineering itu di mana ya? SH. Oh, ini ada. Ya, kurang lebih gitu. Tapi mengikuti roadmap itu kalau boleh ku bilang bagus, tapi itu jadi kayak blindly apakah akan sesuai dengan kondisi industri saat ini atau target perusahaan yang ada gitu. Karena bisa jadi teman-teman belajar nih roadmap-nya ini, tapi perusahaannya berbeda culture, punya beda teknologi, antar beda lagi. Belajar kita karena jatuhnya akan belajar hal yang baru lagi gitu. Ini tuh Kak, saya lihat di job requirement untuk data engineer, beda-beda tools yang harus dikuasai. Bagiannya sebagai entry level kita memilih tools yang mudah dikuasai dan banyak dibutuhkan. Nah kalau ini gimana cara aku boleh bilang entry level itu tuntutannya nggak sampai tiba-tiba banyak harus banyak tools yang dikuasai. Dan ini lebih kita jelasin juga ya. Bukan berarti kuasai. Tools itu bukan berarti teman-teman menguasai, tapi familiar with. Jadi teman-teman terbiasa dengan tools, bukan menguasai tools. Karena aku boleh bilang, ambil contoh sederhana aja, VS Code. Bahasa, ya aku nggak punya folder lagi. Katakanlah bahasa pemrograman, teman-teman mungkin bisa membiasakan gitu. Aku coba buat gimana ya? CD random, ls mkdir random test code random test. Teman-teman tuh familiar dalam arti membiasakan diri dengan hal-hal seputar teknologi, dan bukan berarti kayak menguasai. Kayak misal di sini perbedaan bahasa, kayak misal Python tuh belakangnya .py, kayak misalnya app.py, sedangkan Go dia juga beda, main.go. Dan perbedaan bahasa itu juga katakanlah punya perbedaan budaya, katakanlah stereotip, paradigma juga gitu. Yang makanya di sini kalau aku boleh tekenin itu bukanlah menguasai, tapi familiar with. Karena kalau menguasai itu level orang yang beneran kayak bikin software banget gitu. Sedangkan kalau pekerjaan sampai saat ini aku bisa bilang yang penting familiar with gitu. Nah, apalagi nih misal SQL query.sql. Sorry, ini tuh kekecilan ya harusnya kalau di kayak misal select all from default T1 Huawei hourly. Nah, misal kayak gitu. Nah, jadi kayak perbedaan bahasa, perbedaan cara memprogram, perbedaan cara make itu familiar with gitu. Dan beda-beda tools itu juga case-nya tetap sama. Sama halnya kayak teman-teman membiasakan ketika berbeda-beda operating system. Kayak misal di Windows tuh kayak apa, di macOS kayak apa, di Linux kayak apa. Tapi aku jamin Linux sama macOS nggak berbeda
Cuman bedanya macOS premium aja gitu. Hmm, bagaimana entry level dan ini lebih pencerahan lagi ya. Misal teman-teman pas ketika apply, let's say jangan takut ketika apply kayak ngelihat requirement itu kok banyak banget gitu. Aku bisa jamin entry level itu cuma akan ditanya hal krusialnya aja. Jadi teman-teman kayak bisa nyari, misal nih teknologinya requirement-nya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Coba fokusin ke 2 yang awal aja atau 3 yang awal. Nah, 3 yang awal itu aku bisa jamin itu yang biasanya paling familiar gitu. Sedangkan sisanya itu komplementer karena kadang gini teman-teman, yang ngeposting job di LinkedIn ataupun di portal job yang lain itu bukanlah user tapi HR, orang recruiter-nya gitu. Itu yang itu yang apa ya, lucu gitu. Nah, jadi itu mungkin kalau menjawabnya. Kak, izin ekspektasi dari senior ke junior dalam pekerja tim seperti apa ya? Apakah harus hafal coding atau bagaimana? Nah, oke. Aku akan jawab pertanyaan Anda Galuh, tapi ini balik lagi ke jawaban soal pertanyaannya Devri tadi. Ekspektasi senior ke junior itu adalah pertama yang udah pasti dia bisa kerja, tapi kayak gini ya. Ekspektasi gampangnya adalah dia paham abstraksi atau karena paham konsep dari kerjaan yang pengen dia kerjain. Nah, di sini bukan berarti kayak dia ngafal coding atau apa, karena aku akan nekanin lagi, coding itu bukan hafal, tapi coding itu apa namanya? Familiarity. Jadi kebiasaan karena melihat apa namanya hal yang familiar, hal yang serupa aja gitu. Kalaupun dia jago coding, aku malah mikirnya ya ngapain ke data engineer, kenapa nggak ke application layer gitu. Dan ekspektasi lainnya tuh juga apa? Ekspektasi yang kalau aku boleh cerita sih lebih ke arah ini ya, pekerjaan tuh kelar gitu. Karena let's say kita ngebayar dia buat ngelarin kerjaan. Dan oh ini ada basic katakanlah attitude yang mungkin bisa di teman-teman coba lakuin. Eh, aku punya dulu skema tuh gini. Coba teman-teman kerjain dulu selama 2 jam dan teman-teman udah usahain apapun kayak misal nyari di AI, nyari di Google, nyoba ngetes, nyoba running, nyoba errornya apa aja dan udah solving sampai mana. Ketika 2 jam itu udah mentok, nah teman-teman bisa nih nanya ke seniornya dan jangan takut buat nanya. Selama pertanyaan teman-teman itu relate dan teman-teman itu juga udah ada yang dibawa gitu. Maksudnya ada hasil dari yang udah teman-teman coba, yang teman-teman errorin kayak gitu tuh. Wah, karena itu jadi hal yang bijak aja karena teman-teman pertama udah ngerjain, udah nyoba tapi mentok. Habis itu nanya ke senior dan pas itu kalian biasanya bisa pair programming kemudian ketemu solusinya karena senior juga bisa ngarahin, oh ini errornya ini, oh ini coba diginiin, ini kayak gini gitu. Ya itu wise-nya karena boleh cerita dikit lagi juga pengalaman masih ke pengalaman yang junior yang nggak kita expect itu. Dia itu pas itu tiba-tiba nge-call minta pair programming karena dia takut ngerunning program Python gitu. Padahal dia ngerunning-nya di lokal dan itu nggak akan nge-affect apapun di laptop dia dan pas itu cukup kaget pas itu kayak gitu. Jadi kayak ada wise-nya pertama kayak teman-teman juga udah coba ngerjain 2 jam mentok baru coba resolve bareng sama apa namanya senior teman-teman kayak gitu. Dan sekali lagi kalau buat masalah coding itu sebenarnya bukan hafal ya, tapi memahami sama getting familiar atau terbiasa gitu dengan hal-hal yang serupa kayak ngoding di sini apa, ngoding di sana apa, ngoding di mana kayak gimana gitu. Oke, semoga itu menjawab. Terus yang selanjutnya isinya Kak, sepengalaman kamu tuh bekerja di bidang telco, bagaimana cara menghandle data yang besar? Seperti T1 hourly, jika diambil 1 tahun kan pasti size-nya besar. Misal kita mau mengolah data tersebut, caranya gimana ya? Nah, caranya macam-macam. Kalau aku bilang, katakanlah baik itu kita fetching langsung dari ClickHouse, tapi ada teknologi yang biasa dipakai sampai saat ini buat nge-handle data-data besar. Kita kembali ke contoh yang ini. Nah, untuk mengolah data yang besar, untuk bisa dikirimkan dengan cara yang besar, kita pakai teknologinya Kafka. Jadi data itu di streaming langsung. Sumbernya apa? Kalau T-WAM itu berarti let's say apa itu dari sensornya dia yang udah ditampung di suatu warehouse sebentar. Habis itu dari warehouse itu di-push ke Kafka.
Kafka itu baru kita konsum, dan dari kita konsum tuh kita olah lagi gitu. Dan let's say datanya 1 tahun. Sebenarnya belum punya bayangan karena aku boleh ceritain ini, tapi ini bukan suatu hal yang sebenarnya perjanjian kerja ya. Karena pertama gini, 5G di Indonesia itu cuma baru ada, baru ada. Tahun lalu ada tapi dikit banget. 5G itu baru ada. Kita negara yang telat. Kita negara yang telat ya. Terus boleh ku bilang sampai saat ini data itu belum ada 1 tahun malahan. Nah, beda ceritanya. Kalau nanti datanya ada 1 tahun, volumenya besar, dua hal yang bisa dilakuin. Pertama, dari sistem servernya dulu. Antara scale up dan juga scale out. Scale up itu dalam arti menaikkan semua tenaga mesinnya, kayak misal dari RAM 256 satu server, mungkin dinaikin jadi 370. Nah, itu kan scale up. Kalau scale out, kita ubah. Jadi kita tambahin. Misal tadinya ada 50 server, tambahin 10 server gitu. Nah, itu tergantung dari si klien kita, si telekomunikasinya gitu. Karena ya mau nggak mau, big data handlingnya atau urusannya tetap sama mesin-mesin yang harusnya banyak gitu. Kak mau tanya, bagaimana menjalankan POS PG Restore di RDS AWS PG Restore? Aku kayaknya baru denger itu apa, cuman itu peruntukan juga buat apa aku nggak ngeh. Oh bentar, sorry. Semoga itu menjawab pertanyaan Firdaus dulu soal yang tadi, misal Tiwam Aureli itu diambil 1 tahun, ya kan itu benar, per jam itu aja udah gede. Let's say habis itu 1 tahun itu juga gede. Tapi ini hal yang lucu aja, hal yang coba di-share. 5G itu kayak baru ada di Indonesia. 1 tahun ini belum ada. Tahun kemarin ada pas aku di Jakarta tuh kayak, ya gila, cuma di daerah ini doang gitu. Nah, sekarang pun udah mulai menyebar tapi belum banyak banget. Dan jadi ini sharing aja soal teknologi radio kita. Nah, aku juga nggak tahu nih, karena nanti secara regional tuh aku ngeliatnya kayaknya cuma baru Jawa, Jawa Bali, Sumatera, Sumbateng itu apa ya, aku lupa. Jadi regionalnya itu belum banget. Lumayan bentuk ironi sih kalau boleh aku bilang ya. Itu sebenarnya cerita kecil gitu. Restore database habis migrasi. Oh, oke, sorry, aku nggak familiar kalau buat itu, tapi aku nggak RDS CLI emang nggak ada ya? AWS CLI di restore. Store. Kayak aku nggak ngeh kenapa mungkin Yugo pakai itu, tapi dan aku juga nggak tahu maksudnya kayak apa namanya, skema migrasinya kamu gimana. Cuman kalau untuk hal berbau migration thing sih biasanya kalau dulu pas di Postgre ya, dan sekarang juga udah jarang banget di Postgre, itu ada namanya Postgres DB Lab. Sorry, Postgres DB Lab. Ya kok isi. Database Lab Engine. Nah, pakainya ini kalau aku dulu ya. Jadi dia connect ke RDS bisa. Jadi ya udah kalau ada pipeline apa namanya, migrasi, migrasinya udah bener, datanya diterusinnya ke sini, dan datanya diterusinnya gimana? Pakainya juga Kafka pas itu. Bukan karena datanya banyak, tapi buat menghindari latensinya banyak aja, karena perbedaan server. Jadi pas itu servernya tuh kita punya dua, yang Europe sama yang US. Jadi yang US tuh dipindahin ke Europe, dan itu ditaruhnya pakai Kafka dulu, diterusin. Jadi si uh, siapa namanya, Postgre-nya itu kita konsum, ya mengkonsum via Kafka. Itu oke, tapi jangan jadiin general ya, karena pertama aku nggak tahu use case kamu gimana. Nah, kalau ini tools yang katakanlah let's say itu pernah aja, dan balik lagi yang bisa kuhimbau, cari tahu dulu
skemanya, best practice-nya apa. Karena kalau mau nyari best practice buat apapun itu, pertama Google itu udah pasti powerful, ChatGPT juga, meskipun ChatGPT-nya gratisan, punya aku masih gratisan. Gitu. Oke, ini udah 9.47. Mungkin kembali ini ke Mas Najib ya, kalau ada yang mau disampaikan atau apa namanya, closing juga nggak apa-apa. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Guntur. Dari Mas Guntur, apakah sudah cukup Mas atau mau ada tambahan lagi? Kalau saya sih kayak Mungkin sudah cukup. oke. Mungkin kalau tambahan dari aku, di kita di apa namanya, rangkaian mini bootcamp kita soal data engineering ini, boleh kita bilang aku mempersiapkan itu untuk teman-teman mengenal dulu teknologi-teknologinya kayak apa, terus teman-teman juga bisa bikin pipeline itu kayak apa, dan teman-teman bakal familiar juga dengan hal-hal di data engineering, apalagi misal kayak mencakup data warehouse, data pipelining, Kafka, ClickHouse itu sebenarnya aku tambahin, tapi besok aku juga pengen lagi nambahin hal yang pengen ku coba eksperimental, karena aku ngeliat itu teknologi menarik tapi aneh juga gitu. Ada sama hal-hal dasar yang biasa dipakai aja juga gitu. Dan itu emang kita peruntukkan, let's say mungkin ada teman-teman yang nggak familiar dengan hal itu, tapi pengen kita coba familiarin gitu. Dan biasanya mungkin akan bentrok dengan teman-teman yang dari application layer karena banyak hal baru yang harus mereka terima gitu. Nah, jadi dari rangkaian kita di apa namanya, di mini bootcamp itu 7 pertemuan, aku juga pengen berusaha banget kita cover semua itu buat teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang sampai saat ini berdasarkan dari pengalamanku dan referensi-referensi yang aku ambil, itu yang bisa kita kerjain di data engineering. Oke, dari aku itu aja Mas, paling. Oke, siap Mas Guntur, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur atas penyampaian materinya pada malam hari ini, dan udah sharing banyak banget ya tentang data engineering dan juga life cycle seorang data engineer. Dan teman-teman, nggak kerasa nih udah sampai nih di akhir acara workshop pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi oleh Mas Guntur bisa nambah insight buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang lagi pengen mulai belajar data engineering atau pengen mempersiapkan diri untuk berkarir jadi data engineer. Nah, mengingatkan lagi buat teman-teman nih yang pengen belajar lebih lanjut nanti sama Mas Guntur, bisa banget gabung di Data Engineering Mini Bootcamp di Ruby Talib AI. Linknya nanti akan saya share lagi atau enggak, ya udah saya share tadi di kolom chat maupun di komunitas WhatsApp. Oke, mungkin itu aja dari kami juga. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan online workshop pada malam hari ini ada kekurangan. Makasih kepada teman-teman yang udah join, yang udah ngeramain juga di workshop malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu di workshop-workshop selanjutnya atau di event-event Ruby Talib AI selanjutnya. Tetap semangat belajar, teman-teman. Itu pesan kami. Sekian, kami tutup workshop pada malam hari ini. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Guntur. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya, sama-sama Mas.